Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberi rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, saya heran ya, kenapa Agus ini susah banget untuk baikan bersama Tenovi begitu ya. Sebab ini kan cuma perkara rasa sepertinya. Mungkin Agus nggak tahu lah kita ya, entah apa yang dia pikirkan, entah kena hasutan orang di sekitarnya. Sampai seperti ini tingkah laku Agus, sampai seperti ini keras kepala Agus gitu ya. Sampai-sampai ini, seperti di video kali ini, para pendonasi akhirnya turun gunung dan unjuk gigi. Kalau Agus tidak bisa diarahkan, para pendonasi akan menuntut Agus dan melaporkan atas tindakan yang telah diperbuatnya. Dan bahkan sebab sebagian besar para pendonasi setuju jika uang tersebut dikelola sesuai arahan Tenovi atau Yayasan Tenovi. Nah, parah kan, ujung-ujungnya Agus juga yang kena imbasnya gitu ya. Itu karena apa? Karena hatinya terlalu keras guys. Dan inilah detik-detik kesombongan Agus dipertontonkan oleh rakyat Indonesia guys. Seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Ya, keluarga NP. Ya, kita ingatkan lagi. Guys, aku dan Tenovi Itulah detik-detik kesombongan Agus ya guys, yang kemarin yang tidak ada kata maaf lagi bagi para pendonasi. Agus tidak peduli berapa jumlahnya, pokoknya aku butuh kalian yang ikut menjadi donatur Agus kemarin. Nah, buat kalian yang sudah mendonasikan sejumlah uang kalian ke Agus, kalian bisa hubungi kontak yang di bawah ini dan jangan lupa sertakan buktinya. Ya, sertakan bukti transfer kalian atau sertakan bukti donasi kalian ya. Hubungi langsung Gary yang di bawah ini. Thank you. Ya, ayo para pendonasi cepat bergerak atas bantuan kalian. Nanti akan dibuatkan polling oleh mereka. Ini menurut informasi mereka akan dibuatkan polling berupa website resmi yang terdaftar di Kemenkominfo atau Kemenbiji, itu saya juga kurang paham. Nanti di sana akan ada 3 pilihan bagi para donatur yang punya verifikasi, bukti transfer dan lain-lain gitu kan. Masuk ke website itu, pilih, ada 3 pilihan menurut informasi mereka begitu. Ada uang ini tetap untuk Mas Agus, uang ini dikembalikan ke donatur sesuai bukti transfer, atau ketiga, uang ini untuk penerima manfaat yang lain. Silakan aja, itu bergulir aja kalau dari kita. Dan mereka, kuasa hukum donatur udah menyatakan nanti kalau dapat bulat dia akan menggugat yayasan secara perdata tuh untuk menetapkan hal itu ya Bro. Ya, kita lihat aja. Kita sih tunggu aja semua apa itu kita. Kami dari kuasa hukum donatur yang hari ini juga diundang untuk hadir dalam Kuasa hukum donatur perdamaian antara kubu Tenovi dengan kubu Agus Salim. Ternyata memang tadi dialognya itu sudah deadlock sebetulnya. Tapi karena moderator menginginkan forum ini adalah forum perdamaian, maka terkesan terlalu dipaksakan. Karena dari pihak sebelah sana menginginkan proses perdamaian ini serahkan aja uangnya tanpa penyelesaian laporan-laporan yang sudah ada. Tapi dari kubu yang satunya juga gitu, nggak mau cuma sekedar menyerahkan. Nah, kami dari pihak donatur sebetulnya memberikan alternatif penyelesaian atas sengketa ini. Jadi kami sudah mendata ada 8.000 donatur, dan itu sudah kita buatkan polling. Ya, nanti tinggal kita sebar pollingnya ini, ya udah berjalan. Nah, sementara ini kita dapat kuasa dari koordinator wilayah. Ada dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Kalimantan. Nah, karena donatur ini terdiri dari WNA dan WNI, nah ini masih dalam proses pengumpulan data. Dan mereka sudah dibuatkan data kuasa elektronik dan secara sekaligus memberikan 3 pilihan. Yang pertama pilihannya adalah apakah setuju dana ini dikembalikan kepada Agus. Yang kedua adalah apakah dana ini tetap dikelola oleh yayasan dan dapat digunakan oleh yayasan untuk pengobatan Agus dan korban-korban yang lainnya. Yang ketiga adalah dana ini dikembalikan kepada donatur. Dan nanti dari hasil polling ini kita akan buat satu gugatan ke pengadilan negeri agar dana ini kita serahkan kepada majelis hakim. Dan nanti majelis hakim inilah yang akan memutus apakah dana ini tetap diberikan kepada Agus atau kepada
yayasan atau dikembalikan kepada donatur. Ini kita lakukan karena memang ada kekosongan hukum atas bagaimana sih setelah dana ini didonasikan, nasib si donatur ini. Kami semuanya di sini mau penggunaan dari dana ini untuk pengobatan Agus. Tapi karena ini diselewengkan, makanya ini jadi banyak perdebatan. Dan perdebatan ini belum ada aturan yang mengatur tentang hal ini. Masalah Tenopi dilaporkan secara pidana itu pun debatable. Apakah ini bisa dikatakan perampasan atau bukan? Nah, jadi ini solusi yang kita tawarkan. Nah, ini boleh teman-teman saya sekalian. Pollingnya dimulai per kapan? Udah per hari ini tadi pagi sudah disampaikan. Pak. Diakses di mana, Bang? Maaf. Kacanya, Bang. Jadi polling ini berisi tentang pertama adalah tentang kuasa secara elektronik per orang, per donatur. Di sini juga diminta isi KTP, berapa nominal donasinya, bukti transfernya, terus kemudian tiga pilihan tadi, apakah untuk yayasan dikelola yayasan atau dikembalikan kepada Agus atau dikembalikan kepada donatur. Nanti dari hasil inilah yang akan kita ajukan. Jadi pilihan mana ini guys? Ada 3 pilihan ini ya. Tidak memutus untuk apa dana ini selanjutnya. Mungkin bisa ditambahkan. Pollingnya dibuka berapa lama, Pak? 1 minggu. Dan kita sudah punya data awal sebanyak 8.000. Jadi waktunya 1 minggu ini. Nama Abang pollingnya. Oh, nama saya Dodi Haribowo. Siap. Pesan gua, Mantap. Helmi istri yang menjalani kehidupan ini adalah kalian. Jangan mau dipengaruhi oleh siapapun. Ingat, kalau hanya memang urusan uang, penghidupan, dan lain-lain, intinya begini loh. Ketika Agus melakukan pengobatan mata, sembuh katakan, atau mungkin nggak sembuh pun akhirnya sudah mendingan, karena kan memang katanya ada vonis dokter yang katanya itu akan membuat Agus mengalami gangguan penglihatan secara permanen. Kalau memang itu terjadi, ada sisa uang tersebut juga tentunya akan diberikan kepada Agus, karena itu haknya Agus. Agus bisa pakai itu untuk penghidupan selanjutnya. Jadi ya tetap ini kembali lagi ke Agus. Yang dikhawatirkan bagi para donatur dan bagi Novi sendiri adalah, dari pihak yayasan sendiri adalah, uang tersebut belum dipakai untuk proses pengobatan atau penyembuhan. Uang tersebut sudah dipakai untuk hal-hal yang lain. Artinya tujuan atau hal-hal tersebut adalah hal-hal yang justru melindungi Agus. Justru hal-hal tersebut adalah upaya-upaya untuk melindungi Agus. Sebegitu besarnya lah rasa pertanggungjawaban moralitas daripada Novi dan yayasan terhadap Agus. Jadi buat Agus dong, tapi hal itu tidak dilihat oleh Agus ya. Buat Mas Agus, saya selalu berharap kita bisa mediasi, tabayun, itu ketemu. Daripada nanti di media satu ngomong ini, beda lagi ngomong ini, lebih baik kita ketemu gitu, ketemu titik terang, maunya seperti apa dibicarakan. Makanya kita adanya pertemuan hari ini. Jadi semoga Mas Agus bisa mendengar ini dan bisa melihat apa niat baik saya ya, mungkin bagian menyampaikan seperti apa proses berjalan. Gak apa-apa, saya terima, saya tidak akan mundur satu langkah pun. Tapi saya berharap Mas Agus cepat pengobatan matanya, karena saya lihat di media udah mengecil ya, jadi sangat disayangkan. Harusnya kemarin pada saat kita ke JSC saya anterin loh, itu mata masih bisa diperbaiki dan masih gak seperti sekarang, tambah mengecil. Kecewa nggak teh tadi Farhat sama Agus nggak datang teh? Kecewa, tapi cuma sedih aja. Gak apa-apa. Oke, memang luar biasa tidak Novi ya. Kecewa nggak teh? Tadi Mas Agus nggak datang, nggak kecewa tapi sedih aja ya. Itu katanya guys. Ini kenapa nih Agusnya? Agus lagi. Ini benar-benar pusing sama Agus. Seperti itulah perjuangan Teh Novi ya. Jadi benar kata yang disampaikan Pablo Bimo tadi ya. Kalau tujuan Teh Novi itu baik begitu, takutnya uang itu kalau diserahkan sebelum sama Agus itu akan disalahgunakan, takutnya begitu. Walaupun itu memang haknya Agus, tetapi itu kan melalui jasa Teh Novi juga, melalui jasanya Denny Sumargo juga begitu ya. Dan tadi karena ulah Agus yang tidak bisa diatur ini, yang keras kepala ini, para pendonatur sudah membuka
itu sudah 3 pilihan tadi ya. Itu apa tadi namanya? Yang pertama, uang ini setuju diserahkan kepada Agus, atau diserahkan kepada yayasan atau Tenopi, atau dikembalikan kepada para pendonasi. Nah, itu sudah ada pollingnya begitu ya. Nah, silakan guys para pendonatur, para pendonasi, pilih yang mana, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 begitu ya. Diserahkan kepada Agus, atau diserahkan kepada yayasan Tenopi, atau dikembalikan lagi kepada para pendonasi. Nah, ini kan yang siapa yang rugi? Yang rugi tetap Agus guys, tetap Agus, karena ulah tingkahnya yang tidak bisa diatur itu ya. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak sudah telah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Check it. Thanks for watching.